Pengertian konsep supervisi klinis. Secara morfologis, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super yang berarti atas atau lebih dan visi mempunyai arti lihat, pandang, titik, atau awasi. Secara istilah, supervisi klinis merupakan salah satu jenis supervisi akademik yang fokusnya pada perbaikan pengajaran seorang guru yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai supervisor melalui siklus dan dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan, pengamatan, hingga pada tahap analisis. Jadi salah satu perangkat yang digunakan dalam melaksanakan supervisi ialah instrumen observasi pembelajaran, checklist, terutama untuk supervisi kelas dan supervisi klinis. Dengan demikian, diharapkan indikator yang diamati untuk setiap unsur yang diamati adalah antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama persiapan dan observasi, yang kedua relevansi materi dengan tujuan instruksional, yang ketiga penguasaan materi, yang keempat strategi, yang kelima metode, yang keenam manajemen kelas, yang ketujuh pembagian motivasi kepada siswa, yang kedelapan nada dan suara, yang kesembilan penggunaan bahasa, dan yang terakhir gaya dan sikap perilaku. Selanjutnya, langkah-langkah perangkat pendukung supervisi klinis dapat dikembangkan pada 3 tahap esensial yang berbentuk siklus, yaitu: pertama, tahap pertemuan awal. Pertemuan awal dilakukan sebelum melaksanakan observasi kelas, sehingga para ahli supervisi klinis menyebutnya dengan istilah tahap pertemuan sebelum observasi. Kedua, tahap observasi mengajar. Tahap ini dilaksanakan secara sistematis dan objektif. Perhatian observasi ditujukan pada guru dalam bertindak dan kegiatan-kegiatan kelas hasil tindakan guru. Dan yang terakhir, tahap pertemuan balikan. Kegiatan ini meliputi analisis data yang dikumpulkan selama pengamatan pembelajaran, evaluasi pengajaran dan perilaku belajar, proses pemberian umpan balik bagi guru, dan tahap akhir evaluasi proses pengawasan klinis. C. Peran supervisor dalam supervisi klinis. Ada beberapa peran supervisor dalam supervisi, yaitu yang pertama, membimbing guru agar dapat memilih metode mengajar yang tepat dan sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan peserta didik. Pemilihan metode yang tepat tersebut akan mempermudah peserta didik dalam belajar dan menerima pembelajaran dengan baik. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan guru dalam pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan para peserta didik. Pemilihan media dalam pembelajaran memudahkan guru dalam mengantisipasi agar murid tidak bosan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan kunjungan kelas yang teratur untuk melakukan observasi terhadap guru pada saat proses belajar serta mendiskusikan hasil observasi tersebut kepada guru yang disupervisi. Meneliti bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran terhadap peserta didik dan mendiskusikan hasil penelitian tersebut kepada guru yang bersangkutan. Yang keempat, memberikan arahan dalam penyusunan silabus sesuai mata pelajaran dan kurikulum terbaru yang telah berlaku. Ini dilakukan agar pembelajaran bisa sesuai dengan silabus dan kurikulum yang berlaku sekarang. Yang kelima, menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas kurikulum dan bagaimana pelaksanaannya oleh guru di dalam kelas. Ini dilakukan agar supervisor mengetahui bagaimana para guru dalam memberikan ajaran kepada peserta didik. Yang keenam, setiap akhir pelajaran menyelenggarakan penilaian bersama terhadap program-program sekolah. Tahap ini adalah tahap akhir, yang mana program yang telah dilaksanakan sudah bagus atau harus diperbaiki.